Halo rekan-rekan Dao, gimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, terima kasih. Nyala api yang cemerlang itu seperti awan api yang menyebar di udara kosong. Suhu yang menakutkan naik di tempat ini, menyebabkan lautan darah di tanah menguap dengan cepat. Ketua Aliansi, itu kepala Aliansi Xiaoyan. Ketua Aliansi telah keluar dari retretnya. Kami diselamatkan. Salam kepada Ketua Aliansi. Setelah berbagai pertempuran, posisi Xiaoyan di hati semua orang dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Meskipun Xiaoyan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman, semua orang tahu bahwa justru bahu yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi. Di hati banyak anggota aliansi, sosok Xiaoyan tidak pernah gagal. Ini adalah semacam kultus seperti devolusi gila yang mereka miliki terhadap Xiaoyan di dalam hati mereka. Tirai api menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya. Sosok manusia di dalam nyala. Api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas saat tirai api menyebar. Akhirnya, nyala api melemah dan sosok berpakaian hitam dengan jelas muncul di udara. Benar-benar Xiaoyan, sejumlah besar ahli telah berkumpul bersama dalam jarak pendek dari markas aliansi. Kakak Liu Qing, apakah itu benar-benar dia? Seorang wanita cantik di belakang pria itu tanpa sadar bertanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu, orang ini selama lebih dari 1 dekade, junior yang pernah dia latih di Akademi Jianan, saat itu benar-benar mencapai puncak sebenarnya di benua itu. Haha Liu Fei, pasti tidak ada kesalahan. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu di Akademi kekuatannya masih sama denganku. Pria itu secara mengejutkan adalah orang yang bernama Tombak Liu Qing di Akademi Jianan saat itu. Beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit dari tempat lain di sekitar aliansi. Semuanya menghela nafas secara emosional. Xiaoyan, banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang. Api terkejut di mata mereka saat mereka melihat sosok yang mereka kenal. Xiaoyan benar-benar telah mencapai tahap yang menakutkan ini setelah hilang selama lebih dari setengah tahun. Dodi, Hun Tiandi berdiri di atas teratai darah kaget melihat Xiaoyan dan berkata, Bagaimana ini mungkin? Hun Tiandi tak bisa disalahkan karena tiba-tiba kehilangan dirinya. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini hari ini. Namun setelah dia berhasil, dia menemukan bahwa ada orang lain yang juga mencapai tahap yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima ini? Haha, kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Daudi. Seorang pria muda berpakaian hitam muncul dan memperhatikan Hun Tiandi, yang sepertinya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Xiaoyan diam-diam berdiri di langit. Dia tampak sangat biasa. Namun, hanya ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan pada orang itu. Kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Tubuhmu memiliki aroma Taoshi Ancient God. Bagaimanapun Hun Tiandi bukanlah orang biasa. Ekspresinya memiliki jejak kesuraman saat dia dengan hati-hati mengamati Xiao Yan dan berbicara dengan suara padat. Aku hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno. Xiaoyan tertawa pelan. Damn nihility devouring flame. Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dengan segera matanya menyapu tanah ini, yang akan segera hancur. Akhirnya dia mengulurkan tangannya. Cahaya cemerlang mendarat ke Zhu Kun, yang dikirim terbang ke tanah oleh tendangan dari Hun Tiandi. Luka ganas di tubuh Zhu Kun dengan cepat disembuhkan di bawah cahaya yang cemerlang ini. Tubuh besar Zhu Kun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah lukanya sembuh. Ekspresinya sedikit pucat saat dia tersenyum pahit dan berbicara dengan Xiaoyan. Kamu akhirnya keluar. Jika tanda sedikit terlambat, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dibunuh oleh orang itu. Tetua Zhu Kun, mohon istirahat sebentar, Xiaoyan berkata dengan suara lembut. Dimengerti. Zhu Kun segera mundur dan dia mengangguk dan berkata, Kami akan menjaga dari pasukan klan Hun. Hun Tiandi akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Daudi akhirnya hanya bisa ditangani oleh Daudi. Metode yang sangat kejam. Anda benar-benar telah menciptakan pembantaian. Seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir. Dari pil embrio di tier, Xiaoyan berkomentar dengan lembut. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting. Hun Tiandi tertawa dingin. Dia menatap Xiaoyan dan berkata, Hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara kita semua. Jika Anda kalah, tidak ada tentara aliansi yang tersisa. Jika Anda dikalahkan, klan Hun juga akan dimusnahkan. Xiao Yan berbicara dengan suara samar dan dia akan membunuh mereka yang harus dia bunuh. Haha bagus.
Kalau begitu, biarkan aku melihat apakah klan Hunku atau pasukan aliansimu yang akan dimusnahkan hari ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak. Darah mengerikan Qi meletus dari dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Energi yang terkandung di dalam darah ini sangat kuat. Anggota balai klan Hun, mundurlah 5.000 kilometer. Hun Tiandi berteriak dengan suara sedingin es, lautan darah menyebar. Para ahli berkata, hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir dari kedua belah pihak. Xiaoyan, hari ini adalah hari di mana aku telah menjadi dewa. Xiaoyan, kamu harus membiarkanku melakukan pertempuran yang menyenangkan. Xiaoyan menjawab dengan tenang, aku akan bergabung denganmu sampai akhir. Ada juga sedikit kegembiraan melonjak di mata Xiao. Yan, pertempuran ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua. Douqi dalam 10.000 tahun. Pertempuran ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi. Semua orang menghentikan nafas mereka saat mereka melihat ke langit. Lautan darah menutupi langit. Tiba-tiba Hun Tiandi melangkah ke depan saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Gelombang darah besar dengan kejam menyapu Xiaoyan. Mata Xiaoyan yang berisi cahaya cemerlang menatap gelombang darah. Flame, ayo! Xiaoyan menggerakkan mulutnya. Suara lembut keluar. Saat itu terjadi, tanah di bawahnya bergemuruh dan terbelah menjadi jurang besar. Hujan darah yang disertai magma turun dari langit bagaikan badai. Itu menyelimuti seluruh Central Plains. Hun Tiandi tidak heran bahwa serangannya dihentikan. Jika begitu mudah untuk menghabisi Dou di Elite, dia tidak akan bersikeras mengejarnya selama ribuan tahun. Hun Tiandi menginjak teratai darah. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi Central Plains. Awan darah segera berguncang dengan kuat, seperti organ raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir darah yang turun dari segala tempat. Aura ganas yang tak tertandingi hadir dalam petir darah. Api yang cemerlang dengan cepat menyapu dari dalam tubuh Xiao Yan, berubah menjadi manusia api raksasa yang berdiri di udara. Akhirnya bertabrakan dengan petir darah yang tak terhitung jumlahnya. Api cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan gila di langit. Seluruh negeri bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah. Fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Hati semua orang dicengkeram saat mereka melihat petir darah dan serangan api bertabrakan di langit. Manakah dari keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Li Ying bertanya sambil berdiri di samping Gu Yuan. Bahkan dia juga ketakutan dengan pertarungan yang mengerikan itu. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya saya menyaksikan pertarungan antara Dou Di. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi. Namun, Hun Tiandi bagaimanapun juga adalah kepala klan dari klan Hun. Seorang elit Dou, dia juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan dia akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan juga telah mendapatkan warisan dari dewa kuno Taushe. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan. Semua orang hanya bisa tersenyum, pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran sebesar itu. Lautan darah menutupi langit. Tiba-tiba Hun Tiandi melangkah ke depan saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Gelombang darah besar dengan kejam menyapu Xiao Yan. Mata Xiao Yan yang berisi cahaya cemerlang menatap gelombang darah. Flame, ayo! Xiao Yan menggerakkan mulutnya. Suara lembut keluar. Saat itu terjadi, tanah di bawahnya bergemuruh dan terbelah menjadi jurang besar. Hujan darah yang disertai magma turun dari langit bagaikan badai. Itu menyelimuti seluruh Central Plains. Hun Tiandi tidak heran bahwa serangannya dihentikan. Jika begitu mudah untuk menghabisi Dou di Elite, dia tidak akan bersikeras mengejarnya selama ribuan tahun. Hun Tiandi menginjak teratai darah. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi Central Plains. Awan darah segera berguncang dengan kuat, seperti organ raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir darah yang turun dari segala tempat. Aura ganas yang tak tertandingi hadir dalam petir darah. Api yang cemerlang dengan cepat menyapu dari dalam tubuh Xiao Yan, berubah menjadi manusia api raksasa yang berdiri di udara. Akhirnya bertabrakan dengan petir darah yang tak terhitung jumlahnya. Api cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan gila di langit. Seluruh negeri bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah. Fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Hati semua orang dicengkeram saat mereka melihat petir darah dan serangan api bertabrakan di langit.
Manakah dari keduanya yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Lei Ying bertanya sambil berdiri di samping Gu Yuan. Bahkan dia juga ketakutan dengan pertarungan yang mengerikan itu. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya saya menyaksikan pertarungan antara Dou Di. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi. Namun, Hun Tiandi bagaimanapun juga adalah kepala klan dari klan Hun. Seorang elit Dou, dia juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan dia akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan juga telah mendapatkan warisan dari dewa kuno Taushe. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan. Semua orang hanya bisa tersenyum, pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran sebesar itu. Petir darah menutupi langit. Hun Tiandi memandang Xiao Yan dan berkata, "Xiao Yan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah maju ke kelas Dou Di, kamu akan bisa bertarung melawanku." Hun Tiandi menghirup udara. Matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Petir darah yang memenuhi langit telah melemah. Awan darah tebal dikumpulkan dari awan esensi banyak orang. Namun saat ini ia dimakan oleh Hun Tiandi. Setelah awan darah yang menyebar ke langit ditelan oleh Hun Tiandi, tubuh yang terakhir membengkak. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi raksasa berwarna darah setinggi 100.000 kaki. Raksasa darah berdiri di langit dalam menghadapi serangan visual yang menakutkan. Tidak ada yang menduga bahwa pukulan Hun Tiandi ini akan mampu mengubah daerah dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi jurang yang dalam. Haha, ini adalah blood di bodiku. Apa yang bisa kau lakukan? Hun Tiandi menghembuskan napas dan energi dari seluruh Central Plains sepertinya sangat berfluktuasi. Tubuh Dou Di, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat Hun Tiandi yang besar 100.000 kaki. Hanya dengan mengangkat tangan saja bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatannya sangat besar dan menakutkan. Ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah drastis setelah melihat pemandangan ini. Tangan Xiao Yan membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya tanah itu terbelah. Magma tak berujung naik. Akhirnya, mereka berubah menjadi nyala api merah yang kaya dan menyerbu tubuh Xiao Yan. Setelah api merah yang menggelinding ini melonjak ke tubuh Xiao Yan, dia mulai membengkak di depan sepasang mata cemas yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, nyala api yang cemerlang dengan cepat keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Mereka berubah menjadi banyak naga api yang bertahan di sekitarnya. Kamu memang punya kemampuan. Hun Tiandi segera tertawa dingin. Aku ingin melihat apakah tubuh darahku atau tubuh api milikmu ini lebih kuat. Hun Tiandi melangkah maju saat tawa dinginnya terdengar. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat Hun Tiandi menyerang secara langsung. Dia tidak mengelak. Blood Chi dan naga api bertabrakan dengan cara yang mengguncang bumi. Sekelompok orang yang tak terhitung. Jumlahnya dengan tergesa-gesa menemukan beberapa tempat persembunyian. Kekuatan dari pertempuran antara dua orang yang tak tertandingi di langit itu terlalu mengejutkan. Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang pertahanan. Nyaris tidak berhasil memblokir angin yang menakutkan itu. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketika makhluk besar 200.000 kaki bentrok secara fisik. Awan dan angin melonjak saat tabrakan terjadi. Petir menyala, seolah-olah seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrokan. Dua makhluk besar telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar di Central Plains. Gu Yuan dan yang lainnya menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri ketakutan. Pertempuran seperti itu berlanjut selama setengah hari penuh. Suara gemuruh yang mengejutkan telah menyebar dari Central Plains dan bergema di seluruh benua Douchi. Beberapa ahli di luar Central Plains juga mendeteksi getaran ini. Segera mereka mulai menuju ke arah Central Plains. Namun, angin mengerikan yang bertiup ke arah mereka tak satu pun dari mereka berani masuk. Sesosok mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Gu Yuan segera bersukacita setelah melihat sosok besar itu jatuh ke tanah. Ini karena orang itu sebenarnya adalah Hun Tiandi. Dari kelihatannya, Xiao Yan telah menduduki kepala atas di kepala ini pada bentrokan antara keduanya. Mengandalkan pil obat untuk maju ke kelas Dou Di memang bukan pilihan terbaik. Xiao Yan telah mendapatkan warisan dewa kuno. Selain itu, dia telah berlatih dengan usaha keras di dalam makam surgawi selama hampir 3 tahun. Sebaliknya, Hun Tiandi baru menghabiskan waktu setengah tahun. Kegembiraan muncul di wajah Zukun saat dia berkata,
Semua orang tersenyum dengan sangat gembira setelah mendengar kata-katanya. Dibandingkan dengan kelompok Gu Yuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba panik. Mereka juga dengan jelas memahami akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiaoyan muncul sebagai pemenang. Hun Tiandi, tampaknya tubuh darah di tubuh Anda tidak cocok dengan tubuh nyala api saya. Xiaoyan perlahan menekan darah yang berputar di dalam tubuhnya dan tertawa. Terlebih lagi, sepertinya kekuatanmu mulai habis. Hun Tiandi sangat marah. Dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya. Setelah bertukar pukulan, dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina auranya lebih rendah dari Xiaoyan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Selain itu, tubuh Dou di Xiaoyan dibangun dari banyak api surgawi. Itu secara alami sangat kuat. Bahkan tubuh darahnya sebenarnya sedikit lebih lemah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan menjadi pihak yang kalah. Jangan merayakannya terlalu dini. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar setelah suaranya yang padat terdengar. Semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tak terhitung. Jumlahnya menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah mendarat di tanah. Banyak garis darah muncul seperti pembuluh darah di Central Plains. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat bahwa cahaya darah menyelimuti seluruh Central Plains dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Central Plains tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiaoyan merasa terkejut. Cahaya darah besar ratusan ribu kaki ditembakkan. Dari berbagai tempat di Central Plains menuju langit. Arah di mana cahaya darah ini naik dari. Sepertinya itu adalah tempat di mana klan Hun telah menempatkan formasi penghapusan kehidupan roh Devouring. Gu Yuan tiba-tiba berseru saat dia melihat tempat-tempat di mana cahaya darah naik. Jika posisi di mana formasi ini ditempatkan ditambahkan, Zhu Kun sepertinya telah mengingat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget. Posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika ditambahkan. Arai besar seperti kelompok Yanjin terkejut. Sebuah formasi yang mengelilingi seluruh Central Plains. Benarkah ada seseorang yang bisa mencapai ini? Xiaoyan, klan Hunku telah mempersiapkan diri selama 1000 tahun. Kami siap bahkan untuk skenario terburuk. Kamu pasti akan mati hari ini. Formasi ini diturunkan dari elit pertama Dodi dari klan Hun saya. Namanya adalah Slaughtering the Array. Mata Hun Tiandi menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh. Mereka benar-benar elit Dodi yang sekarat dalam susunan ini selama era kuno. Kamu memang layak menjadi Hun Tiandi. Mungkin bagi Anda untuk memprediksi situasi hari ini, Xiaoyan berbicara dengan suara tenang. Sayangnya, penglihatan Xiaoyan tidak cukup baik. Dia sebenarnya tidak dapat melihat penggunaan sebenarnya dari formasi Devouring Spirit Eliminating Life. Mempersiapkan skenario terburuk. Dalam segala hal yang kami lakukan, inilah alasan mengapa klan Hun bisa bertahan hingga hari ini. Xiaoyan, aku telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah dari puluhan juta warga keturunan. Kamu sudah memenuhi kemampuanmu dengan mati dalam formasi ini. Setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke dalam formasi, akhirnya berkumpul dan berubah menjadi bilah darah transparan besar yang berisi bau darah tak berujung di depan. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang dari klan Hun, dengarkan. Persembahkan dirimu sebagai korban untuk pedang itu. Segera setelah itu, para ahli dari klan Hun yang jaraknya puluhan ribu kaki, yang telah bergegas maju, berakhir dengan kepala meninggalkan tubuh mereka. Darah berceceran dan akhirnya, mereka berubah menjadi debu yang berserakan di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli ini dari klan Hun, bilah darah aneh itu juga muncul semakin nyata. Xiaoyan sudah berakhir. Mata Hun Tiandi terlihat gila saat menatap pedang aneh itu. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Perasaan bahaya di hati Xiaoyan semakin pekat saat suara pedang ini muncul. Seluruh tempat sunyi saat semua orang merasakan aura yang sangat menakutkan dari pedang. Darah aneh itu. Sangat mungkin serangan ini bisa melukai Xiaoyan dengan serius. Menyembelih di Ghost Blood Blade. Legenda itu sebenarnya nyata. Ekspresi Gu Yuan menjadi sangat pucat saat ini. Dia ingat bahwa dia pernah membaca tentang banyak catatan tentang pedang darah hantu. Pembantaian dari buku-buku kuno yang sangat berbahaya. Tidak disangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, mereka benar-benar dapat menyaksikan sendiri senjata ganas legendaris itu. Ini buruk. Gu Yuan mengepalkan tangannya erat-erat. Terima kasih sudah menonton. Kalau Ramu Part 2 ya rekan Dao.